warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu ummahat yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, baik di alam dunia, di alam barzah, di alam mahsyar dan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, dan kita akan menyampaikan cabang keimanan berikutnya tentang larangan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Di antara cabang keimanan adalah seorang muslim berusaha untuk menghindari memakai wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kalau di buku di halaman 92. Baik jamaah yang berbahagia, hukum asal segala sesuatu itu ada tiga. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Yang kedua halal. Yang kedua adalah mubah atau boleh. Hukum asal segala sesuatu itu suci, halal, dan mubah atau boleh. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh jagat alam raya ini, tujuannya untuk dimanfaatkan, dipakai, digunakan, dikelola, dimiliki untuk melayani manusia. Yang kedua di surat Ar-Rahman ayat 10, wal ardu wada'aha lil anam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan seluruh jagat alam raya ini agar dimanfaatkan, dikelola, dimanfaatkan, dipakai oleh manusia, sehingga manusia bebas untuk memanfaatkan, menggunakan, memakainya, menyimpannya, mentransaksinya, mentransaksikannya, seluruh jagat alam raya ini, sehingga manusia bisa beribadah dengan tentram, dengan nyaman. Intinya Allah menciptakan dunia ini untuk agar dunia ini melayani manusia, melayani hajat manusia, sehingga manusia bisa fokus, bisa konsentrasi untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan tentram. Baik, kita kembali ke tadi hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu yang pertama suci. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Orang yang mengatakan benda ini najis, benda ini najis, benda ini najis, maka dia wajib membawa dalil. Wajib membawa dalil. Sedangkan orang yang mengatakan benda ini suci, benda ini suci, benda ini suci, maka dia tidak wajib membawa dalil. Karpet ini suci, HP ini suci, mobil ini suci, halaman ini suci, masjid ini suci, jalan ini suci, lapangan ini suci, itu nggak butuh dalil. Karena hukum asal segala sesuatu itu suci. Maka orang yang mengatakan ini suci, 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 suci itu tidak butuh dalil, karena dia selaras dengan kaidah. Selaras dengan kaidah. Dan benda itu hukum asalnya suci, berubah menjadi najis itu karena dua sebab. Semua benda itu suci, baik benda padat, benda cair itu
suci, berubah hukumnya menjadi najis kapan? Dengan salah satu dari dua sebab. Yang pertama adalah sebab dalil. Sebab dalil. Karena ada dalil. Kenapa sih Pak daging babi najis? Jawabannya dalil. Padahal kalau dijejer daging babi, daging sapi, daging kambing dijejer yang mirip. Tapi daging kambing suci, daging sapi suci, daging babi najis. Kok najis? Kenapa? Dalil. Kita nggak tahu kenapa daging babi najis. Yang bisa kita jawab karena dalil. Yang kedua, benda itu menjadi najis. Yang kedua karena mutanajis. Mutanajis itu terkena najis. Karpet ini suci, tapi menjadi najis. Kenapa? Karena diompoli kucing. Karena terkena najis, ompol kucing. Bantal itu suci. Kenapa menjadi najis? Karena diompoli anai, maka menjadi najis. Jadi mutanajis itu terkena najis. Kemudian yang kedua, hukum asal, segala sesuatu itu halal. Hukum asal, segala sesuatu itu halal. Maka orang yang mengatakan ini halal, ini halal, ini halal, ini halal, tidak butuh dalil. Sebaliknya orang yang mengatakan ini haram, ini haram, ini haram, maka dia wajib membawakan dalil. Membawakan dalil. Jadi hukum asal segala sesuatu itu halal. Orang yang mengatakan ini haram, maka dia wajib membawa dalil. Gue sering tak sampaikan bagi ada satu binatang. Binatang ini dia suci. Binatang ini tidak najis. Binatang ini tidak bertaring. Dia tidak menjijikan. Boleh dijual, boleh dibeli, kemudian boleh dimiliki. Binatang ini tidak buas, tidak najis, tidak jijik, tidak bertaring, tidak berkuku tajam. Tapi dia haram. Kenapa? Ada dalil. Binatang apa itu Pak? Yaitu apa Bu? Ada binatang yang dia tidak najis, dia suci, dia tidak kotor, dia tidak jijik, dia tidak bertaring, dia tidak buas, dia tidak berkuku tajam, dia boleh dimiliki, tapi dia haram dikonsumsi. Kenapa? Ada dalil, yaitu keledai Cina. Keledai Cina itu dia haram dikonsumsi. Kenapa? Dalil. Kalau sudah ada dalil, maka pendapat manusia, fatwa ulama, akal, kemudian perasaan itu kita singkirkan. Kita wajib memenangkan dalil. Yang ketiga, hukum asal segala sesuatu itu boleh mubah. Boleh apa Pak? Ya boleh dimanfaatkan, boleh dibeli, boleh dijual, boleh dipakai, boleh disimpan, boleh dimiliki, boleh dipegang, boleh diambil, boleh dimakan, diminum, boleh dijual, boleh dibeli. Pokoknya boleh semua. Boleh. Nah, hukum asal segala sesuatu itu boleh. Menjadi tidak boleh karena dengan sebab salah satu dari 4 hal. Menjadi tidak boleh, menjadi terlarang dengan salah satu dari salah satu dari 4 sebab. Yang pertama ada dalil larangan. Yang kedua karena membahayakan. Yang ketiga karena memabukkan. Yang keempat karena najis. Jadi segala sesuatu itu boleh mubah, kecuali ketika ada salah satu dari 4 sebab. Karena ada dalil larangan, yang kedua karena membahayakan, yang ketiga karena memabukkan, karena yang keempat karena najis. Contoh misalkan hukum asal
semua tanaman, semua tumbuh-tumbuhan itu halal. Orang yang mengatakan oseng-oseng suket teki haram wajib membawa dalil. Orang yang mengatakan godhog godhong jati haram wajib membawa dalil. Orang yang mengatakan oblok-oblok godhong rambutan kok haram wajib membawa dalil. Kata Ibu, orang yang mengatakan biji pala haram wajib membawa dalil. Orang yang mengatakan daun pala, kecubung, daun cangkeh, daun tembaga, daun tembakau, daun ganja haram wajib membawa dalil. Karena hukum asal segala sesuatu itu halal. Maka orang yang mengatakan daun ganja haram, dia wajib membawa dalil. Orang yang mengatakan daun tembakau haram wajib membawa dalil. Orang yang mengatakan daun kates halal nggak butuh dalil. Orang yang mengatakan kangkung halal, bayam halal, sawi halal tidak butuh dalil. Semua pokoknya, semua tanaman, tumbuhan, biji-bijian semua halal. Umbi-umbian semuanya halal. Apakah biji rambutan halal? Halal. Biji mangga halal, nek doyan. Dan Bu, biji kurma halal. Sebagaimana kita boleh makan biji biji semangka kita doyan, boleh nggak makan biji salak? Itu boleh, nek doyan. Boleh nggak kita makan biji durian? Boleh, nek doyan. Biji nangka halal, biji semangka halal, biji rambutan, biji salak, biji cabai, biji pepaya halal. Nek doyan. Tapi kalau kita misalkan kita makan biji salak, setelah makan biji salak kok mendem gitu, gatal, kemudian gatal, alergi, ya menjadi haram. Haram dari sisi mana? Membahayakan, gitu. Ada orang dia misalkan mengkonsumsi daun ganja, setelah itu dia mabuk, berarti haram. Haram dari sisi mana? Memabukkan. Jadi hukum asal segala sesuatu itu halal, mubah. Tadi yang mubah menjadi tidak boleh, menjadi haram kalau ada salah satu dari 4 tanda tadi. Ada dalil, membahayakan, memabukkan, atau karena najis. Nah, wallahu a'lam. Termasuk masalah wadah atau bejana. Hukum asalnya boleh. Jadi hukum asal memakai, menggunakan, menyimpan, memiliki, memanfaatkan wadah atau bejana itu hukum asalnya mubah, halal dan suci. Jadi hukum asal wadah, bejana itu hukum asalnya suci, hukum asalnya halal, hukum asalnya mubah. Ini pembahasan kita nih. Kita ulang, hukum asal wadah atau bejana itu 3: suci, halal, dan mubah. Maka orang yang mengatakan wadah ini najis, dia wajib membawa dalil. Wadah ini haram dipakai, haram diperjualbelikan, haram dimanfaatkan, dia wajib membawa dalil. Baik, apa sih definisi wadah? Ternyata wadah aja dibahas di dalam agama kita. Al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yufadhu fiha al-ma'u wa ghayruhu sawa'un kanat minal hadidi aw min ghairihi wal aslu fiha al-ibahah. Ini saya ambilkan dari kitab Ilmu Yasar. Wadah atau bejana adalah tempat yang dia punya fungsi untuk menyimpan air atau benda lain, menyimpan air atau menyimpan benda-benda lain, baik dia terbuat dari besi atau selain besi. Dan kata para ulama, wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal wadah bejana itu halal, mubah,
dan suci. Baik. Wadah atau bejana yang ada di sekitar kita ini ada yang terbuat dari keramik, ada yang terbuat dari plastik, sintesis, kayu, besi, tembaga, perunggu, kulit, stainless, kuningan, emas, perak, intan, jamrud, berlian, nikel, mutiara. Ini wadah-wadah yang kita kenal. Bentuknya bermacam-macam, ada gelas, ada baskom, ada cangkir, ada tempayan, timba, ember, gayung, piring, mangkok, botol, wajan, teko, bicarat, banyak kendi, periuk, jandang, cawan, kendil, genrong, banyak jun, genuk, banyak kelenteng. Orang-orang Jawa kenal ya Bu. Ini bentuk-bentuk wadah atau bejana yang kita kenal. Ternyata pembahasan wadah ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena tadi di antara fungsi wadah adalah untuk menyimpan air, dan air termasuk kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, baik untuk urusan dunia atau urusan akhirat, urusan agama. Urusan dunia terkait air, ya minum, makan, masak, mencuci, cuci motor, mobil, apalagi minum ternak, mengairi sawah, menyiram tanaman, bunga, dan lain-lain. Urusan agama ya air untuk wudu, mandi, tohero, cebok, istinja, dan yang semisal. Nah, kenapa masalah wadah kok dibahas Pak? Karena wadah ini untuk menyimpan air bersih, wadah bersih, airnya tetap bersih. Yang kedua, airnya suci, tapi wadahnya najis, air bisa menjadi najis. Air bersih dan wadahnya bersih. Kita ulang, yang pertama, air bersih, suci, wadahnya suci, air tetap suci. Yang kedua, air suci tapi wadahnya najis, air bisa menjadi najis. Yang ketiga, air suci, wadahnya kotor, air bisa menjadi kotor. Ingat ya, kotor itu tidak sama dengan najis. Saya ulang-ulang, ada najis, ada kotor. Kotor belum tentu najis, najis belum tentu kotor. Babi itu tidak kotor, tapi dia najis. Daging babi anget itu kan tidak kotor, tapi dia najis. Sampah itu kotor, tapi belum tentu najis. Sego mambu, iwak gosok itu suci dia. Saya tahu ulang-ulang, jenengan punya daging korban. Daging korban jenengan lali ndokok. Setelah 2 minggu ternyata jenengan lali ndokok, jenengan ndokoke nang isor longan. Ternyata mambu gosok ono singgate wis jamur, wis pokoknya mambu gosok. Pertanyaan saya, daging korban sapi ini suci apa najis? Suci ya. Meskipun gosok, meskipun ireng buteng, meskipun ono ilere, meskipun ono singgate, dia kotor tapi dia suci. Kotor tapi suci dia. Konsekuensi suci apa? Boleh dipegang. Tapi kalau dia najis tidak boleh dipegang. Dan ibu, jadi kotor belum tentu najis, sama najis belum tentu kotor. Karena standar najis itu dalil, sedangkan standar kotor itu adalah akal. Makanya orang-orang kafir mereka punya akal. Orang-orang kafir kenalnya kotor, tapi tidak kenal najis. Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak punya dalil. Orang-orang kafir tidak kenal Al-Quran, tidak punya hadis, sehingga orang-orang kafir mereka tidak kenal najis, kenalnya kotor, kenalnya najis, kenalnya kotor, kenalnya jijik, kenalnya kotor dan jijik. Karena standar jijik dan standar kotor itu akal. Orang-orang kafir punya akal, tapi dia nggak punya dalil. Makanya masalah wadah bejana ini dibahas oleh para ulama, dibahas dalam agama kita. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas di pembahasan
Perhiasan ini adalah wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak. Memang emas dan perak ini dua logam yang punya hukum khusus nih dalam agama kita. Emas dan perak ini punya hukum khusus, dua logam yang punya hukum khusus, sehingga terkadang dibahas secara khusus nih. Contoh misalkan nih, contoh hukum khusus terkait emas dan perak. Yang pertama, emas dan perak ini dijadikan barang riba, dijadikan objek riba. Hukum khusus terkait emas dan perak. Yang pertama, emas dan perak dijadikan objek riba. Mungkin jenengan sudah tahu ya, kita mengenal dalam agama kita ada benda-benda riba. Benda-benda ribawi. Kalau jenengan kenal benda-benda ribawi ini, nanti jenengan bisa mengetahui kapan boleh mentransaksikan dan kapan tidak boleh mentransaksikan. Benda ribawi hanya 6, tidak banyak Bu, bisa kita hafal. Benda ribawi hanya 6. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga adalah gandum halus, kemudian gandum kasar, kemudian kurma dan garam. Sudah 6 ini toh. Ini benda ribawi. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Berarti mobil bukan benda ribawi, motor bukan benda ribawi, kursi, meja bukan benda ribawi, piring, gelas, sendok, pakaian, kuplo, peci, jilbab, celana, sepatu bukan benda ribawi. Bu, karena emas dan perak ini benda ribawi, maka ketika mentransaksikannya, memperjualbelikan emas dan perak harus mengikuti aturan syariat. Kalau tidak mengikuti aturan syariat, nanti terjatuh ke dalam riba. Bisa riba fadl, bisa riba nasi'ah. Ada dua riba, bisa riba fadl, bisa riba nasi'ah. Contoh misalkan si A pergi ke toko emas, dia membawa cincin lama, cincin produksi tahun 70-an, 5 gram. Kemudian ditukar dengan cincin baru sama 5 gram. Hanya saja si A dia menukar cincin 5 gram plus uang 5 juta, nanti dia dapat cincin baru 5 gram tok. Boleh betul Bu? Si A punya cincin lama 5 gram, ditukar dengan cincin baru 5 gram sama. Hanya saja pihak toko hanya ngasih cincin 5 gram, sedangkan si A dia ngasih cincin 5 gram plus uang 5 juta. Boleh betul? Tidak boleh, karena ada kelebihan. Ini tidak boleh seperti ini, termasuk misalkan jual beli emas tapi tidak tunai. Jadi beli emas pakai rupiah, uangnya dikirim sekarang, emasnya dikirim besok. Ini tidak boleh karena tidak tunai. Kalau emas dengan emas harus tunai dan harus sama, 5 gram ya 5 gram, 6 gram ya 6 gram. Tadi kan 5 gram sama 5 gram plus 5 juta. Berarti ada kelebihan 5 juta di fadl. Kemudian yang kedua dijadikan objek zakat. Emas dan perak dijadikan objek zakat. Dijadikan objek zakat. Tidak ada zakat bagi besi, perunggu, aluminium, seng, baja. Tapi kalau emas dan perak ini ada zakatnya, Dan syarat zakat emas itu dua yaitu nisab dan haul. Nisabnya 85 gram, sedangkan haulnya ya 1 tahun.
85 gram ini harus emas murni, berarti 24 karat. 24 karat nih. Misalkan contoh-contoh, si A dia punya emas perhiasan 30 gram tapi 18 karat. Yang kedua, dia juga punya emas koin 40 gram tapi 20 karat. Yang ketiga, dia punya emas batangan 30 gram tapi 22 karat. Jadi 30 gram ditambah 40 gram ditambah 30 gram berarti 100 gram ya. 30 tambah 40 tambah 30 berarti 100 gram. Cuman yang emas perhiasan 18 karat, kemudian yang koin 20 karat, yang emas batangan 22 karat. Totalnya 100 gram. Apakah dia wajib bayar zakat? Kita lihat dulu. Dari 18 karat, 20 karat, 22 karat ini kita rubah menjadi 24 karat dulu. Yang pertama adalah perhiasan emas 30 gram 18 karat. Kita rubah menjadi 24 karat. Caranya 18 kali 24 kali 30 gram. Hasilnya 22,5. Yang kedua 20 per 24 kali 40, hasilnya 33,3 gram. Yang ketiga 22 per 24 kali 30, saya hitung begini 27,5 gram. Setelah kita jumlah ternyata 22,5, 33,3, 27,5 itu sekitar 84 gram. Berarti kan belum satu nisab. Nisabnya kan 85. Dia punyanya hanya 84 gram emas murni 24 karat. Maka belum wajib zakat. Dan wallahu a'lam. Jadi kalau kita punya emas nih, kok belum 24 karat, maka dirubah dulu menjadi emas murni 24 karat. Ini yang kedua. Yang ketiga, hukum khusus yang terkait dengan emas perak adalah masalah wadah atau masalah bejana. Ini yang pembahasan kita nih, masalah wadah dan masalah bejana. Baik, jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas dan perak ketika dibuat untuk menjadi wadah atau bejana, jadi dia ada emas atau perak diolah, diproduksi untuk difungsikan menjadi wadah atau bejana. Ini ada dua rincian. Yang pertama untuk makan dan minum. Untuk makan dan minum. Jadi ada wadah atau bejana. Ada wadah atau bejana dari emas atau perak dipakai untuk minum atau makan, dan turunannya berarti untuk memasak. Jadi pancinya emas, gelasnya emas, baskomnya emas, sendoknya emas, garpunya emas, untuk makan dan turunannya termasuk untuk memasak. Ini ulama sepakat haram. Ini ulama sepakat haram. Dalilnya diantaranya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al Hakim, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang dia memakai sutra di dunia, maka terancam dia tidak bisa memakainya di akhirat. Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Dan barang siapa yang dia minum khamr di dunia, maka terancam di akhirat tidak bisa minum khamr. Wa man syariba fi aniyati dhahab wal fiddati fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Dan barang siapa yang dia minum dengan wadah atau bejana yang terbuat dari emas atau perak di dunia, maka terancam dia nanti di akhirat tidak bisa minum atau makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tsumma qala libasu ahlil jannah
wa syarabu ahlil jannah wa aniyatu ahlil jannah. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya pakaian sutra itu adalah pakaian penghuni surga. Kemudian minum dari wadah perak atau emas itu wadah untuk penghuni surga, dan makan dari wadah yang terbuat dari emas atau perak itu adalah hak untuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi ulama sepakat minum atau makan dengan menggunakan wadah atau bejana dari emas atau perak ini hukumnya haram, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis Al-Bukhari, la tasrabu fi aniyatil dhahab wal fiddah, janganlah kalian minum dengan wadah dari emas atau perak dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, dan janganlah kalian memakai piring yang terbuat dari keduanya, emas atau perak, karena kedua benda itu, wadah yang terbuat dari emas dan perak itu milik orang-orang kafir di dunia, sedangkan orang-orang yang beriman akan menikmatinya nanti di akhirat. Dalam hadis yang lain ini ada ancaman dari Nabi, alladzi yasrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum memakai wadah terbuat dari perak, maka sungguh dia telah menyalakan api jahanam di dalam perutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi intinya kita seorang Muslim tidak boleh makan atau minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, termasuk turunannya tadi. Mungkin pakai garpu emas, sendok emas, kalau masak ya pakai dandan emas gitu. Orang tidak tahu saya Bu, pancen emas gitu. Apa itu? Susuk ya, susuk emas gitu. Apa tidak tahu saya. Ini semuanya dilarang. Ini turunan, jadi turunannya nih. Alat-alat masak kita tidak boleh terbuat dari emas atau perak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Larangan ini mencakup yang pertama, mencakup wadah atau bejana yang terbuat dari emas atau perak murni. Jadi 100% bejananya, wadahnya terbuat dari emas murni atau perak murni, tidak boleh. Yang kedua, terbuat dari selain emas dan perak, terbuat dari selain emas dan perak, misalkan aluminium, misalkan tembaga, misalkan beling gitu, atau mungkin nikel, tetapi disepuh tidak pakai ibu, disepuh itu ya disepuh dengan emas atau perak, ini juga terlarang. Atau yang ketiga yang terlarang juga, terbuat dari campuran antara emas dan perak dengan selainnya. Jadi ada baskom, dia terbuat dari emas tapi dicampur dengan nikel misalkan, atau perak dicampur dengan aluminium, atau emas dicampur dengan tembaga. Ini juga tidak boleh. Atau yang keempat misalkan terbuat dari selain emas dan perak, kemudian misalkan ada sebuah wadah mungkin terbuat dari aluminium, terbuat dari perunggu, dari tembaga, kemudian dia rusak, kemudian dia bocor, maka tidak boleh ditambal pakai emas. Ini nggak boleh. Tapi kalau wadah itu, bejana itu terbuat dari selain emas dan perak, mungkin perunggu, mungkin aluminium, mungkin tembaga, kemudian bocor, rusak, kalau ditambal pakai perak boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Tapi kalau ditambal pakai emas
emas ini tidak boleh ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ucapan dari Anas bin Malik, in kasara qadahu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Hadis Bukhari. Kata Anas bin Malik, wadah Nabi, wadah minum Nabi pernah pecah. Maka beliau menambal, merekatkan yang pecah itu dengan rangkaian-rangkaian dari perak. Jadi kalau kita punya wadah bejana, kok pecah, kok bolong, rusak, maka tidak boleh ditambal pakai emas. Tapi kalau ditambal pakai perak boleh. Wallahu a'lam. Ini yang tak sampaikan di sini Bu, yang tidak boleh itu kalau dipakai minum dan makan ya. Yang kita bahas di sini ini masalah memanfaatkan emas dan perak untuk dipakai makan atau dipakai minum. Jadi yang tidak boleh. Baik. Bagaimana Pak kalau kita pernah melakukan mungkin kita pernah minum atau makan dengan wadah yang terbuat dari emas atau perak ya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kondisi seseorang memakai wadah atau bejana yang terbuat dari emas atau perak. Yang pertama adalah tidak tahu. Dia tidak tahu ya Pak, karena jahil, nggak tahu atau dipaksa, ini tidak dosa karena tidak tahu. Yang kedua dia tahu dan sengaja. Tahu nih piringnya dari emas, tahu nih gelasnya dari emas, misalkan sendoknya garpunya, ya mungkin dia makan mie pakai pakai kalau orang Jepang tusuk ya, biji itu loh seperti orang Jepang ya, pakai emas tusuknya emas itu. Tahu dan sengaja ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar kalau punya fasik. Yang ketiga dia tahu, dia sengaja dan menolak syariat, bahkan dia menghina syariat. Ini bisa kufur. Ini bisa kufur. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua yang kita bahas sampai ditambah itu, bolehkah wadah yang terbuat dari emas atau perak dimanfaatkan untuk selain makan dan minum? Nah yang pertama tadi kan wadah bejana kita manfaat terbuat dari emas atau perak, kita pakai untuk makan dan minum, maka ulama sepakat tidak boleh. Oke. Dan ini yang kedua pembahasan kita adalah kita misalkan punya wadah, gelas, piring, baskom, sendok gitu. Tapi dia terbuat dari emas dan perak, cuman kita manfaatkan untuk selain makan dan minum, misalkan untuk menyimpan celak, menyimpan wewangian, untuk wudhu. Jadi kita wudhu gayungnya emas misalnya, kita cebok gayungnya perak misalkan, mandi showernya emas, gayungnya emas atau untuk menyimpan pot bunga, untuk menyimpan obat, menyimpan duit, menyimpan celengan emas, untuk tohero emas. Intinya pokoknya dimanfaatkan untuk selain makan dan minum. Apakah ini boleh? Di sini ulama berbeda pendapat. Yang pertama pendapat jumhur, mayoritas ulama seperti Ibnu Hajar, Syekh As-Sa'di, Syekh bin Baz, Syekh Abdullah Al-Basami, mereka mengharamkan. Menurut jumhur, mayoritas ulama mereka mengharamkan, meskipun sekedar untuk menyimpan, bukan untuk makan, bukan untuk minum. Ini pendapat yang pertama mengharamkan. Pendapat yang kedua ini membolehkan, seperti misalkan Syekh Utsaimin, As-Sun'ani, kemudian Asy-Syaukani, ulama dari Yaman, ini mereka membolehkan. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua boleh. Kenapa boleh? Karena kembali ke hukum asal tadi. Hukum asal segala sesuatu itu boleh kecuali ketika ada dalil yang melarang.
Ternyata kalau kita lihat dalil-dalil larangannya itu hanya untuk makan dan minum, makan dan minum, makan dan minum. Sedangkan tidak ada dalil yang tegas, yang sahih dan shari larangan untuk memanfaatkan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk selain makan dan minum. Insya Allah berarti boleh. Nah, karena boleh kita memanfaatkan wadah emas atau perak untuk selain makan dan minum, maka konsekuensi hukumnya berarti boleh dimiliki, boleh disimpan, boleh dijual, boleh dibeli, boleh dihadiahkan, boleh diwariskan, boleh dihibahkan, boleh. Misalkan kita punya gelas emas, tak kasih hadiah, boleh dihadiahkan. Orang tua kita punya baskom emas, meninggal dunia, boleh kita warisi. Kita beli piring emas, boleh. Kita menjual baskom emas, boleh. Ini boleh disimpan, dimiliki. Yang penting tadi tidak boleh dipakai makan dan minum dan turunannya. Wallahu a'lam. Di sini nggak ada tambahan Ibu. Bolehkah sekedar memiliki wadah emas dan perak? Jadi hanya dimiliki, disimpan tok. Jadi kita misalkan di umroh, misalkan umroh beli emas, beli baskom emas, bukan untuk dipakai untuk masak, enggak, tapi disimpan tok, dipakai pajangan tok. Maka yang seperti ini pun ulama khilaf, ulama berbeda pendapat, sekedar memiliki wadah yang terbuat dari emas dan perak. Pendapat yang pertama, pendapat 3 mazhab jumhur terlarang, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini melarang. Padahal cuma dimiliki tok, dipajang tok, tidak boleh. Simpan tok. Hujahnya, dalilnya adalah kata mereka, semua yang tidak boleh dimanfaatkan tidak boleh dimiliki. Ini kaidahnya, kaidah mereka nih. Semua yang tidak boleh dimanfaatkan itu tidak boleh dimiliki. Ya seperti alat musik nih. Alat musik itu kan tidak boleh dimanfaatkan, maka tidak boleh disimpan, dijual, dibeli, dimiliki. Misalnya ada orang dia punya gitar, boleh nggak Pak gitar saya tak hadiahkan ke sepupu? Tidak boleh. Boleh nggak Pak gitar saya jual, nanti uangnya saya sedekahkan? Tidak boleh. Kita punya alat, misalnya kita punya alat musik daripada nganggur, kita sudah tahu hukumnya tidak boleh dipakai. Alat musik kita ini kita jual dengan niat uangnya nanti kita sedekahkan kepada fakir miskin, itu tidak boleh. Karena alat musik itu dia bukan harta, bukan harta. Sesuatu yang bukan harta tidak boleh ditransaksikan. Satu-satunya cara ia dirusak. Seperti dulu ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu larangan haramnya minum khamr. Setelah khamr diharamkan, Nabi enggak menyuruh untuk khamrnya dijual, nanti uangnya disedekahkan, enggak. Tapi yang mau dibuang. Sama babi. Misalkan ada orang dia punya babi, dia ternak babi, punya babi 100. Setelah ngaji tahu babi itu haram. Boleh nggak babi 100 ini dijual, diuangkan, uangnya untuk nyumbang anak yatim, fakir miskin? Nggak boleh. Satu-satunya cara yang dimusnahkan, dibunuh, dimusnahkan. Patung sama koper, patung, darah, nanah, BAB manusia ini bukan harta nih. Ini semua bukan harta. Ini khomer, patung babi,
alat musik, diarti manusia, diangka manusia, dia bukan harta. Karena bukan harta maka tidak boleh diperjualbelikan. Meskipun niatnya apik, nggak boleh. Kecuali dimusnahkan. Ini hujah mereka nih. Jadi semua yang tidak boleh dimanfaatkan tidak boleh dimiliki. Wallahu a'lam. Ini pendapat 3 mazhab. Pendapat yang kedua boleh. Boleh seseorang memiliki wadah emas atau wadah perak, sekedar disimpan tok, tadi untuk pajangan, untuk oleh-oleh, untuk hadiah. Ini pendapat Hanafi. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih kuat, bukti boleh. Karena tadi dalil larangannya hanya melarang digunakan untuk makan dan minum, bukan memiliki. Insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Ini perkara-perkara fikih seperti ini biasa ada khilaf di antara para ulama. Kemudian berikutnya yang kita bahas mungkin, boleh gak sih kita memanfaatkan wadah atau bejana hasil curian, hasil merampas, hasil merampok, hasil gosok, hasil kedoliman, hasil begal, penggelapaan. Maka yang seperti ini nggak boleh. Tidak boleh kita memanfaatkan wadah atau bejana dari hasil curian, dari hasil kedoliman. Seperti ini tidak boleh. Tugas kita ia mengembalikan kepada pemiliknya. Contoh misalkan nih, si fulan punya bapak, bapaknya korupsi piring kantor misalnya. Jadi bapaknya fulan korupsi piring kantor. Dia tahu ini piring ini nyolong ini milik kantor, dicolong bapak ini. Kemudian bapaknya meninggal. Pertanyaan, boleh gak anaknya mewarisi piring-piring ini? Tidak boleh. Satu-satunya cara, piring ini dikembalikan kepada pemiliknya kantor. Ada seorang ibu, ibunya nyolong baskom, nyolong baskom RT. Anaknya nggak boleh. Ketika ibunya meninggal dunia, tidak boleh anaknya ini mewarisi baskom, karena ini bukan milik ibunya nih. Jadi barang-barang tadi, wadah-wadah yang hasil curian seperti itu tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, dibeli, disimpan. Satu-satunya cara yang dikembalikan kepada pemilik. Pak, kalau kita nggak tahu Pak, misalkan ada orang dia jadi manten, dia dikasih hadiah baskom, ternyata baskomnya hasil curian, dia nggak tahu, ya halal bagi dia, halal bagi dia, haram bagi orang yang ngasih hadiah. Tapi kalau dia tahu, Mas tak kasih hadiah Mas baskom bagus ini, tapi ini nyolong loh, ya nggak boleh diterima, tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Baik, kemudian berikutnya boleh ini bahas wadah nih. Bolehkah memakai wadah milik orang kafir? Hukum asal tadi sudah kita sampaikan di awal. Hukum asal segala sesuatu itu suci, segala sesuatu itu boleh. Maka kita katakan hukum asal boleh kita memakai, menggunakan, memanfaatkan wadah yang dimiliki orang-orang kafir. Boleh, baik kafir ahli kitab atau kafir musyrik. Nabi SAW beliau pernah dihadir ketika diundang wanita Yahudi untuk makan daging kambing. Tentu namanya makan pakai wadah. Dan Nabi tidak bertanya wadahnya suci apa enggak bertanya Nabi. Sudah. Saya contoh jenengan punya tetangga Kristen, pendeta Nasrani.
Jenengan ke rumahnya, boleh nggak Pak kita duduk di kursinya? Boleh. Duduk di karpetnya? Boleh. Setelah selesai ngobrol, kita dikasih jamuan sarapan, piringnya, sendoknya, garpunya, baskomnya, cangkirnya, halal, boleh kita. Kok masalahnya suci? Dan kita nggak perlu tanya, Pak ini bekas babi apa yang di empret malam? Nggak usah tanya. Hukum asalnya suci. Jadi hukum asal wadah milik orang-orang kafir itu suci. Misalkan ada barang-barang impor dari Amerika, dari Cina, dari Rusia, dari Jepang, negara-negara kafir, baju, HP, alat-alat elektronik, alat-alat masak dari sana, kemasannya suci. Artinya kita membeli barang-barang dari Cina, lalu kita pakai tanpa kita cuci dulu, boleh, nggak masalah. Hukum asalnya suci, dan kita tidak dibebani untuk bertanya dulu. Tidak harus tanya. Hukum asal wadah orang-orang kafir suci, kecuali kalau nampak najis. Kecuali kalau nampak najisnya, ini lain gitu. Maka tidak boleh kita pakai kecuali setelah kita cuci. Atau dia ngomong, oh Pak, jadi nggak pakai piring ini Pak, ini tadi bekas babi loh Pak. Lah, jelas haram, Ibu. Dia ini ngomong. Termasuk ini kita punya, misalkan ada orang Kristen, dia terkenal Kristen. Ada orang Kristen, dia punya warung Padang, misalnya. Orang Kristen punya restoran, orang Kristen punya warteg, gitu. Hukum asalnya boleh kita membeli makanan di situ. Cuman gini, kalau masalah makanan ya, dulu pernah kita sampaikan, masalah makanan ada dua macam makanan. Yang pertama makanan yang dia perlu disembelih. Nah ini, kalau makanan yang perlu disembelih, maka hukum asal dia halal kalau penjualnya Muslim atau Nasrani atau Yahudi. Ayam goreng, sate kambing, gitu, oseng-oseng bebek. Tapi yang kedua adalah, tapi kalau pedagangnya bukan Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka hukum asal sembelihannya haram. Misalkan dia kejawen, dia Hindu, dia Buddha, dia Konghucu, dia Shinto. Nah ini hukum asal sembelihannya ya haram. Maka untuk hati-hati kalau panjenengan membeli makanan mungkin yang disembeli dan agamanya bukan Muslim dan bukan ahli kitab, untuk hati-hati jangan dibeli. Yang kedua, makanan yang dia tidak perlu disembeli. Makanan yang tidak perlu disembeli, maka dari siapapun hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Karena ada kaidah begini, hukum asal makanan dan minuman itu halal. Hukum asal makanan dan minuman itu halal. Maka untuk mengatakan makanan ini halal, minuman ini halal, itu tidak butuh sertifikasi dari MUI. Tidak butuh sertifikat dari MUI. Ada nggak makanan yang tidak ada sertifikat MUI tapi halal? Itu banyak. Di pasar-pasar itu kan banyak, Rondo Royal, Cukir Untu, Kopi Gajah, halal semua. Gedrok, cilok, itu kan nggak ada sertifikat MUI. MUI itu kan baru ada berapa tahun setelah merdeka Indonesia. Dan orang yang mengatakan ini makanan haram, ini wajib membawa dalil. Makanan ini halal, tidak butuh dalil. Meskipun makanan itu aneh, namanya aneh, warnanya aneh, baunya aneh, rasanya aneh semua. Tapi kalau dia jenis makanan, dia jenis minuman, maka hukum asalnya halal. Ada di sebuah tempat itu ada makanan namanya itu nasi kentut, tahu gimbal.
makanan telek kucing. Namanya telek kucing. Ono namanya roti bokong, ono namanya balung empuk, ono namanya des geduk, geduk ya. Ono namanya kuping gajah, rondo royal, sukil untu, lagi des borok, macam-macam. Ya namanya makanan. Meskipun aneh, aneh-anehnya kalau selama itu jenis makanan, minuman, hukum asalnya halal. Cuma ya sayang nih kalau bisa ya dihindarilah seperti ini. Ada di daerah sini kan nasi goreng gila, ini kan kebangetan mungkin. Rasa tokoni bu, bu kasih nama yang bagus ya jadi mungkin. Kalau bakso mercon masih mending, ini nasi goreng gila, ini kan ya gimana ya? Janganlah ya. Jadi hukum asalnya wajah orang kafir hukum asalnya halal. Hukum asalnya adalah halal nih, fungsi halal. Silakan nih. Baik, kemudian berikutnya Bu, bolehkah menggunakan wadah yang terbuat dari kulit hewan? Bolehkah menggunakan wadah yang terbuat dari kulit hewan? Ini ada rincian nih. Yang pertama, terbuat dari hewan yang halal dimakan dan disembelih secara syar'i. Di zaman Nabi itu ada namanya kirbah. Kirbah itu wadah air terbuat dari kulit hewan. Tak onta, tak sapi, tak kambing, namanya kirbah. Yang pertama, wadah yang terbuat dari kulit hewan yang halal dimakan. Dan hewan yang halal dimakan ini dia disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Maka ulama sepakat hukumnya boleh, suci. Misalkan seperti kemarin, kambing kurban, sapi kurban, kulit sapi, kulit kambing, kulit kebo, kulit jadan, kulit unta, kulit kijang, kulit banteng disembelih halal. Kulitnya dijadikan wadah, entah wadah air, baskom, atau sepatu, atau apalagi sabuk, dompet, tas, karpet, semuanya halal. Ini semuanya halal. Kemarin saya tuh ditelepon sama takmir masjid Tata Kaudusan, Pak, hampir maghrib. Ini ada sekitar 7 kulit sapi sama sekian banyak kepala kambing atau kulit ikan kambing banyak. Semuanya yang mau ambil gratis, tak tawarkan di grup-grup, ya mau. Zaman sekarang itu zaman gemah ripah wajina itu, pangan turah, sandang turah, makanan turah-turah zaman sekarang luar biasa ya. Jadi hukumnya suci, meskipun tidak disamak, meskipun tidak dicuci, meskipun tidak dikeringkan, hukumnya suci. Tapi ingat ya dengan syarat 2 tadi. Yang pertama, hewannya hewan halal dikonsumsi, ya tadi kebo, kambing, kijang, unta, banteng, kelinci, ini halal. Yang kedua, disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Karena nanti ada sembelihan yang tidak syar'i. Kalau sembelihannya tidak syar'i berarti batal. Nah, sembelihan batal berarti jadi bangkai, najis, haram. Yang beli sapi tapi ditusuk dari dubur, ya ini haram, tidak boleh. Ditembak, tidak boleh kalau dia tidak liar ya. Jadi syaratnya juga hewannya halal, yang kedua disembelih dengan cara yang syar'i. Salah satu sembelihan yang syar'i adalah orang yang menyembelih beragama muslim atau ahli kitab. Ibu-ibu, misalkan ibu jenengan punya tetangga kejawen, Bu. Jenengan punya tetangga kejawen, dia nyembelih sapi. Jenengan punya tetangga kejawen yang beli sapi jam 8 pagi, setelah disembelih, dikeleti, dikuliti, dicacat-cacat,
jenengan dikasih daging 1 kilo. Pertanyaan saya Bu, daging ini suci atau najis? Jenengan punya tetangga agamanya kejewen, jam 8 pagi nyembelih sapi, toh setelah disembelih dicacah-cacah, dipotong-potong, jenengan tetangganya dikasih 1 kresek 1 kilo lah, 1 kilo daging sapi. Hasil sembelihannya tetangga jenengan yang beragama kejewen. Pertanyaan saya, daging sapi ini suci apa najis? Jawabannya najis, haram, bangkai, tidak boleh disentuh. Dia najis, dia tidak kotor, dia bersih, ya. Dia tidak kotor, tidak kotor, tidak jijik ya, daging anyar kok. Tapi secara hukum dia najis, dia haram, dia bangkai. Kenapa? Karena agamanya kejawen. Bukan Nasrani, bukan Yahudi, dan bukan Muslim. Berarti tidak boleh dikonsumsi. Statusnya sebagai najis dan haram. Ibu yang kemudian yang kedua nih, dari hewan yang halal dimakan, sapi, kambing, unta, kerbau dan kawan-kawan, tetapi matinya mati tidak disembelih secara syar'i, alias bangkai lah, bangkai. Sapi loro terus mati, kambing jatuh mati, kebo ketabrak becak mati, ibu ono jaran kekeselan mati, ono unta kepleset mati. Intinya mati tidak disembelih, alias dia bangkai, Nah, kemudian kulitnya ini bagaimana Pak kulitnya? Kulitnya ini diambil daripada mana-mana, kulitnya diambil lalu dimanfaatkan, digunakan, dibuat sebagai wadah, baskom, piring, atau mungkin nampan, atau mungkin gelas, gitu. Nah, seperti ini bagaimana Pak? Maka Bu kita jawab ya. Bangkai hewan darat itu ada 2 macam gitu. Kalau bangkai hewan air jelas menjadi suci gitu. Semua bangkai hewan air itu suci. Semua bangkai ikan itu suci ya. Yang kita bahas ini bangkai hewan darat ini ada 2 macam. Yang pertama tidak najis. Ada bangkai hewan darat yang dia tidak najis. Tidak najis berarti ya suci. Berarti suci. Siapa Pak? Yaitu laisa lahu nafsun sa'ilatun, hewan darat yang dia tidak punya darah yang mengalir. Jadi kalau tubuhnya, badannya dipotong itu tidak ada darah yang mencerat, tidak ada darah yang mengalir, maka bangkainya suci. Ya seperti apa? Mungkin cacing, tengu, kumo, laler, nyamuk, ini bangkainya suci. Kemudian mungkin ketonggeng, mungkin juga kolor jengking, apalagi kuku, singgat. Ini nggak punya darah mengalir dia, maka bangkainya suci. Bangkainya suci. Konsekuensi suci berarti boleh dipegang. Ada orang mau sholat, semenit sebelum sholat dia ini demek bangkai nyamuk lalu sholat, boleh badan? Boleh, karena nyamuk itu tidak najis. Tapi kalau dia arep sholat demek batang tikus, gak dicuci tangannya langsung lalu sholat, ini bisa membatalkan sholat. Berarti dia sholat membawa najis dan tikus. Dan sebelum sholat pegang bangkai laler, nyeblek laler, nyeblek nyamuk, nyeblek tumo, nyipres tumo, lalu sholat nggak masalah, karena tidak najis. Dan yang kedua najis, yaitu lahu nafsun sa'ilah, hewan yang kalau dia dipotong badannya ada darah yang mengalir.
Seperti apa ya banyak nih, sapi, ya kancil, ya kelinci, ya tikus, ya mbek, ya banyak. Ini najis nih. Ini najis. Tetapi ada rincian ya, ada rincian. Ada rincian. Apakah seluruh, saya contoh ada sapi kecemplung sumur mati, dibangkit toh. Apakah seluruh tubuhnya najis? Maka kita jawab ada bagian yang suci. Bagian-bagian sapi yang suci, padahal dia bangkit. Apa yaitu bulu, rambut, kuku, tanduk, termasuk mungkin tulang. Ini semuanya suci. Jadi ono sapi kepleset mati, bangke. Maka ada bagian tubuh yang suci. Bulunya, rambutnya, kukunya, tanduknya, tulangnya ini suci. Yang kedua adalah najis, yaitu ada najis. Ini ada dua kondisi, Bu. Yang kedua najis. Ini ada dua kondisi. Yang pertama tidak bisa disucikan. Bagian anggota sapi yang tidak bisa disucikan, itu bagian tubuh di bawah kulit, daging, lemak, jeroan. Ini nggak bisa disucikan. Dicuci, dilondri, digebuk, disikat, dirinso, nggak bisa. Karena zatnya dia najis, dia tetap suci. Dia tetap najis, tidak bisa disucikan. Yang kedua, dia bisa disucikan. Awalnya najis, tapi nanti dia bisa berubah menjadi suci. Kenapa? Karena dia disucikan dengan cara tertentu. Seperti kulit. Jadi hukum asal kulit sapi, batang sapi itu najis. Tetapi dia bisa berubah menjadi suci ketika disamak namanya. Ketika disamak maka menjadi suci. Disama ini bisa dengan dua cara, dengan cara modern, bisa dengan cara manual, bisa dikasih garam, dikasih kotoran merpati, nanti dikincang, dikeringkan, lalu diterok, sampai ilernya, darahnya, kotorannya hilang, maka menjadi suci. Nah, setelah menjadi suci, maka boleh diubah menjadi sepatu, kemudian sandal, mungkin kesambu, dompet, termasuk untuk membuat tadi wadah, tas, mungkin juga gelas, piring, baskom, maka menjadi suci. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wadah yang terbuat dari kulit hewan. Yang ketiga, dari kulit hewan yang haram dimakan. Dari kulit hewan yang haram dikonsumsi. Hukum asal hewan darat itu halal. Hukum asal hewan darat itu halal dimakan. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Contoh hewan darat yang haram dimakan karena ada dalil. Ya, seperti babi, seperti macan, seperti singo, seperti keledai jinak tadi, kemudian meong, kemudian monyet, kemudian harimau. Ini tidak boleh dikonsumsi. Babi haram dikonsumsi karena najis. Macan haram karena dia bertaring. Singo bertaring. Keledai dalil. Meong dia bertaring. Cakar punya cakar. Bukan sembarang cakar, cakar yang dipakai untuk menerkam mangsa. Ini nggak boleh. Beda sama cakarnya ayam. Cakarnya ayam kan bukan untuk menerkam mangsa. Cakar ayam itu kan untuk mencari mangsa. Kita kan gini boleh apa itu
cakar-cakar ya namanya apa jenenge Bu? Apa jenenge nek pitik? Eker-eker ya. Eker-eker nanti ada makanan dicotol. Jadi pitik itu tidak menangkap makanannya mangsanya dengan cakar. Beda sama kucing, ditangkap pakai cakar. Kayak seperti juga misalkan burung elang, burung garuda, sama-sama punya cakar tapi fungsinya beda. Maka burung burung elang, burung garuda, burung hantu ini haram karena dia punya cakar yang bisa merobek, menangkap mangsa. Monyet ini haram ini setahu saya nih, monyet ini haram karena ijma. Memang tidak ada dalil haramnya monyet, tapi ijma ulama. Dan ijma termasuk dalil dalam agama kita. Nah, bagaimana kalau ada wadah yang terbuat dari kulit hewan-hewan yang haram dimakan? Ini ada dua kondisi. Yang pertama, tetap najis walaupun disamak. Ini dua Bu, yaitu kulit babi dan kulit anjing. Jadi kulit babi, kulit anjing kok disamak, dirinso, digebeng, dilondri, disikat, disoplin, tetap najis karena dia zatnya najis. Meskipun nanti untuk anjing itu juga khilaf ya. Anjing itu yang najis itu apanya? Air liurnya kah, tok, atau mungkin bulunya, atau mungkin keringatnya, kulitnya. Oh, ini panjang. Sudah gampang aja lah untuk babi dan anjing, hindari itu aja. Yang kedua, selain anjing dan babi. Nah, di sini ulama berbeda pendapat nih. Misalnya contoh, ada orang dia nangkep boyo juga khilaf ya. Misalnya mau ganti singa. Ada orang dia nangkep singo, lalu kulitnya diambil. Setelah itu kulit singa ini disamak, dicuci, panas, dicuci, diresiki lah sampai ilernya, sampai darahnya, kotoran bersih. Lalu kulit singa ini dibuat sandal, dibuat dompet, dibuat sabuk, dibuat karpet, misalnya. Termasuk nanti dibuat gelas, dibuat mangkok. Nah, apakah ini boleh? Dan di sini ulama berbeda pendapat. Nek saya membaca bukunya Ustadz Erwandi dalam bukunya Harta Haram Amalah Kontemporer, menurut beliau ini boleh. Tetapi boleh, tetapi tidak boleh dijual. Menurut Syafi'i dan Hambali, menurut Maliki dan Hanafi boleh dijual. Jadi ulama khilaf boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dijual. Jadi seperti tadi Bu, ada sapi mati, kulitnya diambil, disamak, boleh nggak kulitnya ini kan suci tau Bu? Sapi mati, bangkai, najis. Kulitnya diambil, setelah diambil kulitnya disamak, suci. Apakah boleh dimakan? Tetap nggak boleh, tapi boleh dimanfaatkan tadi untuk sepatu, untuk dompet, untuk wadah, boleh, tapi tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Baik, jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hati-hati tidak usah diperjualbelikan, cukup dimanfaatkan saja. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada wadah yang dia terbuat dari kulit singo misalnya, ada wadah, ada dompet, ada sandal, ada sabuk, ada karpet yang terbuat dari kulit
apa tadi Bu? Kulit singo, kulit macan, kulit kucing, insya Allah boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, bolehkah kita tohero dengan air musammas? Boleh nggak kita tohero dengan air musammas? Musammas ini dari kata syamsul, matahari. Boleh nggak sih kita tohero dengan air musammas? Ciri-ciri air musammas, yang pertama Bu, dia ditaruh di wadah atau bejana yang terbuat dari besi atau yang semakna dengan besi, baja, mungkin perunggu, yang dia bisa menyerap panas. Ciri-ciri air musammas, yang pertama, air itu ditaruh di wadah yang terbuat dari besi atau yang semakna, baja atau perunggu yang bisa menyerap panas. Bukan terbuat dari plastik, stainless, enggak lah ya. Bukan ditaruh di tupperware, enggak. Ini ditaruh di wadah yang terbuat dari besi. Yang kedua, dijemur di panas terik matahari. Dijemur di panas terik matahari. Ingat ya, dia panasnya karena terik matahari. Bukan karena dipanasi pakai mesin atau itu buat apa? Head butter atau pakai api, enggak. Tapi panasnya karena terik matahari. Yang ketiga, di daerah negeri yang sangat panas. Berarti tidak sembarang negeri nih. Negara kita mungkin nggak masuk ya. Semarang ini kan panasnya paling piro sih. Semarang ini paling 39 panas Bu. 39, 38, 40 udah panas Bu. Kalau di Saudi mungkin bisa sampai 48 loh. Nah, mungkin itu masuk. Yang keempat, dipakai untuk tohero yang terkena kulit manusia. Dipakai tohero, wudu, mandi, gitu, cebok yang terkena kulit manusia secara langsung, yang bisa menyebabkan penyakit virus. Nah, hukum air musammas ini, air yang ditaruh di wadah yang terbuat dari besi atau yang semakna dengan besi, kemudian ditaruh di terik matahari yang sangat panas. Lalu air ini berubah menjadi panas, lalu kita pakai untuk cebok, tohero, mandi, wudu. Ulama sepakat Bu, air ini tetap suci. Tetap suci Bu. Tetap suci dia. Dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Hanya saja menurut madhab Syafi'i ini makruh. Makruh dipakai untuk wudu, dipakai untuk mandi, dipakai untuk tohero, dipakai untuk cebok gitu. Kenapa? Tadi karena membahayakan kulit Bu. Bisa menyerap tadi logam-logam tadi. Ini makruh. Makruh berarti wudunya sah, tapi ya dibenci. Wallahu a'lam. Termasuk ini mungkin Bu, termasuk ya di antara perkara makruh Bu yang mungkin lebih bagus kita hindari adalah ketika kita memakai wadah yang bisa membahayakan bagi kesehatan kita. Contoh Pak, contoh Bu, menurut beberapa sumber yang saya dapat, ibu-ibu tumbas sayur atau yang sering ya, ibu-ibu beli bakso, Bu beli bakso Bu bungkus, diwadahi plastik, kemudian sayure kuahnya panas, itu juga termasuk mengganggu kesehatan. Jadi
Kalau bisa nih, makanan panas, minuman panas, sayur panas, nasi panas. Ini pokoknya yang panas-panas lah, pola panas. Itu nek bisa jangan diwadahi ke wadah yang terbuat dari plastik. Itu kurang bagus. Termasuk mungkin styrofoam dan kawan-kawan. Ini sering mungkin bakso, kita beli bakso ditaruh plastik. Hijau atau mungkin sayur-sayur panas gitu. Kalau yang panas-panas itu yang bagus ditaruh di wadah yang terbuat dari kaca atau mungkin keramik lah, beling ya Bu, beling. Ini juga termasuk plastik gitu. Tapi kalau ada nggak apa-apa. Yang penting pokoknya tidak panas. Ini juga yang kurang bagus untuk kesehatan. Katanya seperti itu. Baik Bu, kemudian yang terakhir sebelum kita akhiri yang terakhir, insyaallah begini. Boleh nggak sih memakai wadah atau bejana yang sangat mewah? Boleh nggak sih kita memakai wadah atau bejana yang sangat mewah? Kan kurang dua. Wadah atau barang atau wadah bejana yang sangat mewah, sangat mahal. Wadah ini, bejana ini, piring, baskom, sendok atau cangkir dan yang semisalnya, dia tidak terbuat dari perak, dia tidak terbuat dari emas, tapi harganya itu lebih mahal dari emas dan perak. Apakah boleh Bu? Maka jawabannya boleh. Boleh, mungkin sampai puluhan juta. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Dalilnya hadis dari Sahal bin Sa'ad an Sahl bin Sa'din anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Aliyin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, demi Allah, seandainya ada orang dia mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik dari Allah lewat kamu, itu lebih baik daripada humrin na'am, yaitu onta merah. Ini isyarat dari Nabi SAW bahwa boleh Bu kita punya onta merah. Kita memiliki onta merah, kita memakai onta merah. Onta merah itu apa Pak? Kendaraan yang termahal saat itu. Ya kalau sekarang mungkin mobil Ferrari mungkin. Ada orang dia punya gendrongnya regane berapa Bu? Berapa ya? 50 juta. Punya tas branded, punya sepatu mahal, jam Rolex, villa mahal, punya hotel bintang 5, boleh nggak masalah. Tapi tentunya Bu ada syaratnya. Syaratnya dari hasil halal. Yang kedua memang dia butuh. Loh Pak, jadi kan kalau punya jam Rolex Pak, ya butuh Mas. Ya butuh nggak apa-apa. Punya kendaraan mewah boleh, ya boleh. Butuh Pak. Halal, butuh, kemudian juga tidak menjadi sarana untuk sombong, siap dihisab oleh Allah, siap ditanya, ya silakan. Jadi boleh ya kita punya wadah-wadah yang mahal-mahal, silakan. Yang penting tidak berlebihan, yang penting kita butuh Bu. Yang tercela itu Bu, kalau ditumbuk tok. Ada orang punya tapak itu lemari Bu, timbul pajangan rok lah ini. Tujuannya orang itu. Ya, ibu di sana, bukan di sini nggak ada. Insya Allah. Di tupperware-nya, gelasnya, piringnya itu untuk pajangan rok. Ini namanya kurang berkah. Kenapa? Karena nganggur, sesuatu yang nganggur itu kurang berkah. Manusia kok nganggur, ya manusia yang kurang berkah. Baju romari nganggur ya orang berkah. Tanahnya sahektar nganggur orang berkah. Dan Bu, gimana Bu? Rumah nganggur ya bukan.
Yang terakhir Bu, boleh nggak sih wadah yang terbuat dari emas putih? Nah ini terakhir sama ini. Boleh nggak sih kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas putih? Jawabannya di emas putih itu hakikatnya adalah sama dengan emas kuning. Emas putih itu hakikatnya sama dengan emas kuning yang kita kenal. Buktinya mana Pak? Ketika emas putih itu dilebur, dipanaskan ya, maka warnanya akan kembali ke asal apa? Kuning. Karena sebenarnya Bu, dia itu emas kuning lalu dicampur dengan logam-logam lain, mungkin platinum, mungkin nikel atau yang lain, sehingga dari luar itu tampaknya putih, tampaknya putih. Padahal sebenarnya dia itu kuning dia. Nah, karena emas putih itu hakikatnya sama dengan emas kuning, maka berlaku hukum turunannya. Berarti emas putih sama dengan emas kuning, maka wajib dizakati. Tidak boleh ada riba ketika ditransaksikan. Kemudian tidak boleh dipakai untuk laki-laki kalau dia perhiasan, maka nggak boleh laki-laki pakai cincin dari emas putih misalnya. Atau mungkin apalagi ya, nggak boleh ya. Laki-laki itu yang boleh memakai cincin dari perak, dari emas tidak boleh, emas putih atau emas kuning. Termasuk ini kalau dibuat jadi wadah juga tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Ada gelas terbuat dari emas putih, ada baskom terbuat dari perak putih. Emas putih ada ya, perak putih ada nggak Bu? Saya nggak tahu ya. Emas putih nggak boleh. Dan ini fatwa dari Lajnah Daimah dan Syafakat Islamiyah. Dan sekedar nama itu tidak merubah hakikat. Meskipun namanya emas putih, tapi hakikatnya dia emas kuning karena dia ada campuran tadi logam lain yang mungkin cuma 5-10% sedikit, tapi dia sebenarnya adalah emas. Oke, maka Bu, demikian sedikit yang bisa kita sampaikan di pembahasan masalah wadah. Ternyata masalah wadah juga dibahas dalam agama kita. Kalau ada salah mau dimaafkan, kalau ada kesalahan karena kebodohan saya dan kelalaian saya, kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri. Wassalamualaikum